Ya. Masih semangat ya? Ketua kelas dipimpin dulu. Pada asalnya. Pak Jatimat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Baik, sebelum mulai pelajaran Ibu absen dulu ya. Desa Gede Sri Wahyuni. Desa Made Ari Revaliariati. Desa Noma Desi Handayani. Oke. Dewa Made Semara Putra. Gede Adi Pradita. Sakit. Gede Ari Darmawan. Gede Gali Adi Putra. Kade Chandra Budiarta. Kade Rian. Kade Ronald Mahesa. Ketut Agus Edi Sujana. Mana? Ketut Agus Edi Sujana. J. Komang Resa Upadana Jaya. J. Komang Rizky Bahtiar. Made Ari Bawul. Kade Made Aditya. Putu Dion Aditya. Wayan Agus Juliantara. Kade Anggun Fridayani. Ada Rizka Andreani. Komang Agus Pramana. Komang Kristina Fridayanti. Hadir. Komang Gede Eri Sugiartawan. J. Kade Ayu Anggreni. Kade Rina Riani. Ketut Ayu Suwartida. Hadir. Komang Ayu Lestari. Nilo Putu Suri Antini. Imaderia Pranyasari. Hadir. Putu Dian Indah Aksari. Iwayan Budi Indah Antari. Yang terakhir Putu Pade Radiana. Oke. Jadi hari ini di kelas 10-2 ada 5 orang yang tidak hadir. Oke. Gimana kabar kalian? Baik. Masih sehat? Baik. Ya tetap jaga kondisi ya. Karena sekarang kan cuacanya lagi nggak bagus. Buktinya ada banyak juga dari teman kalian yang tidak hadir hari ini. Jadi kalian harus tetap jaga kondisi. Nah, seperti biasa Ibu memiliki sedikit kata-kata motivasi untuk kalian hari ini di kelas 10-2. Quote of the day, kamu bisa saja ditakdirkan untuk bertemu, tetapi belum tentu ditakdirkan untuk Sama. ya. Ini tidak semata hanya soal cinta ya. Jadi misalnya kamu suka sama orang, kamu sudah ketemu nih di sekolah, kamu suka sama dia, tapi kamu belum tentu bisa memiliki atau belum tentu ditakdirkan untuk bersama. Tapi ini tidak semata hanya tentang cinta, ya. Juga bisa di pekerjaan misalnya. Kamu sudah menemukan pekerjaan yang menurut kamu bagus, tetapi kalau pekerjaan itu tidak ditakdirkan untuk kamu miliki, maka kamu tidak akan bisa bekerja di tempat itu. Ya. Itu adalah kata-kata motivasi kita hari ini. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang masih ingat apa materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Saya Bu. Minggu lalu kita belajar mengintegrasikan Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint dalam pembuatan sertifikat. Oke, benar sekali ya yang disampaikan oleh Indah. Jadi minggu lalu kita sudah belajar bagaimana caranya membuat sertifikat menggunakan slide outline dengan mengintegrasikan aplikasi Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, hari ini kita masih belajar tentang sertifikat, ya, tentang piagam. Hari ini kita masih belajar tentang piagam, tetapi bedanya hari ini kita akan
membuat sebuah aplikasi sederhana pada Microsoft Office Excel. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, biasanya kalian di Microsoft Office Excel itu pernah bikin apa aja? Bikin tabel, bikin apa lagi? Menghitung data. Pengolahan data, terus apa lagi? Kenapa? Membuat surat undangan. Surat undangan itu di aplikasi Microsoft Word, bukan di Excel ya. Ayo, di Excel biasanya kalian ngapain lagi? Bikin tabel, kemudian bikin pengolahan data, menghitung data, kemudian apa? Pengolahan angka, terus bikin grafik. Bisa nggak dari Excel? Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kalian pernah nggak membuat sebuah aplikasi sederhana pada Microsoft Office Excel? Nah, belum pernah. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat aplikasi sederhana pada Microsoft Office Excel. Nah, tujuan pembelajaran hari ini seperti biasa Ibu memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran kognitif, melalui kegiatan diskusi dan praktik, peserta didik dapat membuat satu aplikasi sederhana dengan memanfaatkan objek linking pada aplikasi pengolah kata dengan sumber data di lingkungan sekolah selama 3 kali 45 menit dengan tepat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran psikomotornya, melalui kegiatan diskusi dan praktek, peserta didik dapat mempraktekkan penggunaan objek linking pada aplikasi pengolah angka dengan tepat. Nah, yang terakhir, untuk tujuan pembelajaran afektif, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menunjukkan sikap kemandirian, gotong royong, berpikir kreatif, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dalam proses pembelajaran dengan baik. Nah, kegiatan belajar masih kita menggunakan pendekatan STEM dengan model pembelajaran problem based learning, kemudian metode diskusi, praktek, dan problem solving. Kemudian dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Oke, itu konsep apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, seperti biasa, karena Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas ini, jadi Ibu memiliki masalah yang harus kalian pecahkan nanti dalam kelompok. Ya. Sebelumnya silakan hidupkan dulu komputer yang ada di depan kalian. Kemudian download PowerPoint yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group, lalu dibuka di monitor kalian. Jadi tujuannya nanti ketika kalian tidak bisa melihat apa yang Ibu tampilkan di monitor, kalian bisa lihat di layar komputer kalian masing-masing. Silakan dihidupkan dulu komputernya, lalu koneksikan dengan internet dan download PowerPoint yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Nanti juga komputer ini akan kalian gunakan untuk praktik dalam kelompok ketika kalian memecahkan masalah yang Ibu berikan ya. Ya tunggu, itu kayak udah itu di WPS-nya itu yang kebet-kebet warna merah itu. Nah, itu udah. Di scroll ya.
Oke, sudah semua berhasil membuka PowerPoint yang Ibu berikan? Sudah, bagus. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah masalah, ya. Masalah ini yang akan nantinya kalian pecahkan. Orientasi masalah kita hari ini adalah Diana sebagai ketua OSIS diberikan file Microsoft Office Excel yang berisikan 3 sheet, ya. Jadi yang pertama ada sheet identitas sekolah, kemudian ada sheet data peserta didik, dan juga ada sheet desain piagam. Nah, sekarang tugas kalian adalah membantu. Bagaimana caranya kalian membantu Diana untuk membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggabungkan atau menghubungkan ketiga sheet ini. Oke, kalian sudah paham dengan masalah yang Ibu berikan? Sudah. Nah, silakan kalian dipikirkan dulu, silakan dianalisis dulu. Kira-kira solusi apa yang bisa kalian berikan dan bagaimana langkah-langkah yang akan kalian sarankan kepada Diana. Oke. Selanjutnya, silakan kalian membentuk kelompok, ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Yang mana tugasnya adalah yang 1 orang bertugas untuk mencari sumber belajar atau mencari bahan ajar. Kemudian yang 1 orang bertugas untuk melakukan praktek di komputer. Kemudian yang 1 orang bertugas untuk membuat presentasi, dan 1 orang lagi bertugas untuk mengisi LKPD. Sampai di sini paham? Paham. Oke, bagus. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok dulu. Silakan berdiri dan bentuk kelompoknya masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, sudah semua duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Bagus. Nah, kalian apakah sudah melakukan pembagian tugas dengan kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang coba perhatikan di layar monitor di depan, ya. Jadi Ibu memiliki LKPD. Siapa yang bertugas untuk mengisi LKPD, silakan scan barcode yang ada di depan. Kemudian kalau kalian terlalu jauh untuk scan barcode di depan, silakan kalian scan barcode yang ada di komputer kalian untuk membuka LKPD yang Ibu berikan, ya. Jadi LKPD itu berisi dengan petunjuk kerja, apa yang akan atau apa yang harus kalian lakukan atau kalian diskusikan di dalam kelompok. Oke, silakan di-scan dulu barcode LKPD yang Ibu berikan. Oke, gimana? Sudah semua berhasil membuka LKPD yang Ibu berikan? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan yang bertugas untuk mengisi LKPD, silakan dijawab LKPD dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Selanjutnya, silakan yang bertugas untuk mencari sumber belajar atau mencari bahan ajar. Silakan scan barcode yang ada di depan, ya, atau yang ada di layar komputer kalian masing-masing. Ibu sudah menyiapkan sebuah sumber belajar yang akan membantu kalian dalam menjawab LKPD yang Ibu berikan, ya. Jadi di sini sumber belajar ini fungsinya adalah untuk menanamkan literasi kalian. Silakan perbanyak literasi untuk memecahkan masalah yang Ibu berikan. Oke, silakan di-scan dulu barcode sumber belajar yang Ibu berikan. Silakan. Integrasi aplikasi perkantoran bawah.
Dah scroll dah. Oke, sudah semua berhasil scan barcode sumber belajar? Sudah bisa dibuka sumber belajar yang Ibu berikan? Nah, sekarang silakan kalian memiliki waktu 30 menit untuk saling berdiskusi. Ya, di dalam kelompok silakan kalian saling berkolaborasi, berkomunikasi, dan aktif saling berinteraksi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan pecahkan masalah yang Ibu berikan. Ya, gimana kelompoknya? Ada masalah? Jadi saya mau tanya, ini kan ada 3 sheet, jadi digabung jadi satu, ya Bu? Ya, jadi ini kan ada 3 sheet ya, ada sheet identitas sekolah, data peserta didik, dan piagam kan. Nah, ini kalian silakan buatkan data master, sheet master, kemudian nanti kalian gabungkan, kalian linkkan ketiga sheet ini pada sheet master. Jadi nanti ketika di sheet master ini, ketika Ibu klik identitas sekolah, maka dia akan langsung masuk ke sheet identitas sekolah. Kalau Ibu klik data peserta didik, dia akan langsung masuk ke data peserta didik. Kayak gitu konsepnya. Oke, paham? Paham. Oke, silakan dilanjutkan ya. Gimana? Semua sudah selesai melakukan diskusi? Masih proses. Oke, silakan kalian memiliki waktu 30 menit lagi untuk mengembangkan hasil diskusi. Ya, sekaligus di sini siapa yang bertugas untuk membuat presentasi? Silakan dibuat presentasi kalian sekreatif mungkin. Bisa pakai TikTok, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai video atau PDF. Silakan kalian, Ibu beri kebebasan. Kalian memiliki waktu 30 menit, Ibu persilakan ya. Oke, sekarang Ibu tanya, kalian sudah selesai? Bu, saya ingin bertanya. Oke, gimana Reva, ada masalah? Ada, Gimana? misalkan saya menyimpan file Excel di dokumen, terus ketika sudah dilinkkan, lalu file Excelnya saya taruh di desktop, bisa belum? Oke, ini kan kamu simpan di mana ini file Excelnya? Di dokumen kan? Nah, jadi misalnya pegang dulu mouse-nya. Nah, ini kan kamu simpannya di dokumen. Nah, nanti ketika kamu panggil di Excel, kan kamu akan memanggil data yang ada di dokumen. Nah, kalau kamu pindahkan file itu di desktop, bisa sebenarnya, tapi ketika kamu buka file Excelnya, maka dia akan terlihat error karena kamu pindahkan di alokasinya. Jadi kalau kalian melinkkan dokumen, itu harus di mana kalian menyimpan, di situ yang dipanggil, nggak boleh dipindah-pindah lagi. Ya, jadi sekarang pilih dulu, Reva mau simpan di mana, mau di dokumen atau di desktop. Nanti jangan dipindah-pindah lagi. Ya. Oke, silakan dilanjutkan pengerjaannya. Kelompoknya silakan diskusi ya, dibantu temannya. Terima kasih. Gimana kelompoknya ini sudah selesai, Rena? Sudah ya. Oke, coba diklik isi profil. Oke, sudah dilinkkan ya. Silakan klik dulu yang
Kamu bikin icon rumah itu. Kemudian coba klik cetak piagam ini. Oke, udah ya. Oke, good job. Silakan dilanjutkan ya. Oke, gimana? 1 jam kalian sudah melakukan diskusi. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke presentasi. Ya, namun sebelum kita melakukan presentasi, untuk menjernihkan otak kalian, mari kita melakukan ice breaking. Udah sabar ice breaking? Udah sabar ice breaking? Ya. Silakan buka HP kalian dan cari aplikasi Quizzes. Ayo, kemarin kelompoknya Dion yang borong juara ya. Yang lain jangan sampai kalah. Silakan buka aplikasi Quizzes, kemudian silakan join link. Sabar ya, bukunya sabar. Oke, kodenya 025061, silakan. 025061, kalau sudah silakan join the game. 025061. Oke, sudah. 025061. Sudah, Ibu mulai ya. Ya. Oke, silakan dijawab kuisnya.
Gimana perasaan kalian setelah melaksanakan ice breaking? Seru. Seru ya. Oke, itu untuk merefresh kembali kejenuhan kalian setelah menjawab LKPD yang diberikan ya. Nah, sekarang kita masuk ke presentasi. Kelompok mana yang ingin melakukan presentasi terlebih dahulu? Silakan angkat tangannya. Oke, yang pertama kelompok Rena dulu ya. Silakan maju ke depan. Atur. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Twitter. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Inantari. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Suryani. Perkenalkan, nama saya Artu Pandirana Pradana. Perkenalkan, nama saya Imadani Bawu. Jadi, solusi dari kelompok kami yaitu permasalahan tersebut adalah membuat sebuah file master pada aplikasi Microsoft Office Excel yang akan dihubungkan dan ditanamkan dengan file lain. Langkah-langkah dijelaskan oleh teman saya. Langkah-langkah dari solusi tersebut: cara menanamkan embedding file pada worksheet. 1. Klik tagging set. 2. Klik text. 3. Klik objek. 4. Klik create from file. 4. Klik browse. 6. Navigasikan ke folder yang berisi file yang ingin ditanamkan. 7. Klik 2 kali pada file yang ingin disertakan ke dalam worksheet. 8. Lalu klik OK. Langkah-langkah yang kedua, cara menghubungkan linkin ke file. 1. Klik tab insert. 2. Klik text. 3. Klik objek. 4. Klik file. 5. Lalu klik browser. 6. Navigasikan ke folder yang berisi file yang ingin dihubungkan. 7. Klik 2 kali pada file yang ingin dihubungkan. 8. Pilih checkbox link to file. 9. Lalu klik OK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan dari teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya pada kelompok Twitter? Ibu persilakan. Saya penampilan dari kelompok Twitter sudah sangat bagus. Jadi saya ingin bertanya, apa bedanya linking dan embedding? 3. Baik, pertanyaan dari Kristina akan dijawab oleh Arif. Terima kasih atas penilaian dari Kristina. Menurut kelompok kami, embedding biasanya terletak pada form tersebut dan tersimpan sebagai bagian dari form. Sedangkan linking ialah mengambil objek dari suatu aplikasi yang lain kemudian ditambahkan pada form. Terima kasih. Baik, bagaimana Kristina? Apakah sudah mengerti dengan jawaban dari kelompok Twitter? Sudah. Oke, jadi benar ya jawaban dari kelompok Twitter. Beda dari linking dan embedding. Kalau linking itu adalah untuk menghubungkan, ya, dilingkan. Tapi kalau embedding itu adalah untuk menanamkan. Jadi file datanya itu langsung ditanamkan di file Excel tersebut. Nah, apakah yang lain sudah paham beda linking dan embedding? Nah, silakan. Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Maka silakan diakhiri kelompok Twitter. Baik, sekian presentasi dari kelompok Twitter. Kami tutup dengan pesan Santi. Om Santi 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 Om. Silakan tepuk tangan tuh. Oke, terima kasih. 8 kelompok sudah melakukan presentasi dengan sangat baik hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sebelum Ibu akhiri proses pembelajaran hari ini, untuk memastikan lagi, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Apakah ada pertanyaan tentang proses pembelajaran kita hari ini? Ya.
Ada pertanyaan? Oke. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangan ya. Saya Bu. Hari ini kita belajar tentang object linking dan embedding pada aplikasi Microsoft Office Excel dalam membuat aplikasi sederhana. Oke, benar sekali ya. Jadi hari ini yang telah kita pelajari adalah bagaimana caranya kita menggunakan object linking dan embedding di aplikasi Microsoft Office Excel untuk membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi cetak piagam ya. Nah, sebelum kegiatan belajar ini Ibu akhiri, seperti biasa itu ada refleksi. Silakan scan barcode yang ada di depan, kemudian isi refleksi hari ini. Apa yang menurut kalian menyenangkan dalam proses pembelajaran hari ini? Silakan. Kodenya 54109. Ayo, apa yang menurut kamu menyenangkan dalam proses pembelajaran hari ini? 54109. Diam saat ice breaking. Oke. Kemudian pandai saat ice breaking. Antari ya saat melakukan presentasi Bu. Oke, siapa lagi? Silakan diisi refleksinya. Apa yang menurut kalian menyenangkan dalam proses pembelajaran hari ini? Oke, Pandai Aditya saat praktek di komputer. Oke, bagus. Terima kasih ya. Kalian sudah mengisi refleksi. Kemudian pertanyaan Ibu yang kedua, apa yang masih kurang dalam proses pembelajaran hari ini? Apa yang masih kurang dalam proses pembelajaran hari ini? Kurang apa? Ayo. Tidak ada Bu, terima kasih. Oke, kebanyakan kalian mengatakan tidak ada yang kurang. Berarti kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Ya. Yang ketiga, apa yang masih membingungkan dalam proses pembelajaran hari ini? Ayo, apa yang masih membingungkan? Kalian masih bingung nggak dengan materi yang kita pelajari hari ini? Oke, saat praktek di komputer, kemudian ada juga yang mengatakan tidak ada. Oke. Terima kasih ya atas refleksi yang kalian berikan. Nah, apa yang akan kita pelajari minggu depan? Ya, minggu depan kita akan belajar. Ibu punya gambar seseorang sedang membuka buku yang sangat tebal. Kira-kira apa yang akan kita pelajari minggu depan? Ada yang tahu nggak? Sejarah sama Pak Nurul. Oke. Minggu depan kita akan belajar bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis. Ya, sehingga kalau kalian ingin mencari halaman, kalian bisa langsung mencarinya dengan cepat. Jadi nggak perlu buka lembar per lembar lagi. Itu akan kita pelajari minggu depan. Nah, apakah kalian sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah. Oke, bagus. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga tetap sehat dan tetap kompak dan juga tetap semangat. Oke? Setuju? Setuju. Silakan nanti kalian keluar dari lantai IKA, dirapikan kursinya, dimasukkan ke dalam meja. Ya, sebelum itu silakan matikan dulu komputer yang ada di depan kalian. Di setup komputernya ya. Silakan di setup dulu komputernya. Belajar
tanggung jawab ya. Jadi ketika kalian tadi masuk komputernya sudah mati, silakan kalian keluar komputernya agar sudah mati. Sudah semuanya komputernya mati? Oke, silakan ketua kelas dipimpin dulu. Ayo ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Prama Santi.